Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Salsabila, NPM 20103030359 dari kelas IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik kelas 8 semester 2, mata pelajaran IPA, dan materi pokok tekanan pada zat dan penerapannya, yaitu pada KD 3.8 dan 4.8. Di sini saya akan menjelaskan untuk memenuhi tugas pengembangan bahan ajar. Di sini saya akan pada pertemuan pertama ada tekanan zat barat, tekanan hidrolisis, dan tekanan Archimedes. Pada awal ada nama kelompok, anggota kelompok, dan kelas. Selanjutnya ada petunjuk pembelajaran, kompetensi dasar 3.8 dan 4.8 yang membahas tentang menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan, dan menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat padat, zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas misalnya dalam batang tumbuhan. Selanjutnya ada indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan 1 yaitu menganalisis konsep tekanan, menganalisis hubungan antar gaya dan luas permukaan terhadap besaran tekanan, menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, menganalisis hukum Archimedes, menganalisis penerapan hukum Archimedes pada benda terapung, melayang, dan tenggelam dalam air, mengevaluasi benda dalam kehidupan sehari-hari yang bekerja berdasarkan prinsip tekanan, merumuskan ide untuk menyelesaikan permasalahan dengan terkait dengan tekanan dengan benar. Selanjutnya, setelah tujuan pembelajaran, ada sedikit materi pembelajaran yang membahas tentang tekanan untuk memudahkan peserta didik dalam mengerjakan LKPD pada pertemuan pertama ini. Setelah materi, ada panduan untuk melakukan percobaan. Di mana percobaan pada pertemuan pertama yaitu mengenai tekanan zat cair dalam kedalaman tertentu, di mana ada alat dan bahan yang harus disiapkan dan langkah kerja yang harus diikuti untuk melaksanakan percobaan mengenai tekanan zat cair pada kedalaman tertentu. Setelah melakukan percobaan, peserta didik setelah berkelompok akan menganalisis data dan pembahasan yang telah dilaksanakan. Setelah itu menjawab pertanyaan atau berdiskusi secara berkelompok, di mana terdapat 3 pertanyaan, yaitu setelah melakukan kegiatan tadi, menurut kalian apa yang dimaksud dengan tekanan? Menurut pendapat kalian, apakah hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besaran tekanan? Dan contoh dari penerapan tekanan zat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah berdiskusi mengenai pertanyaan, ada kesimpulan yang membahas tentang apa yang telah didapat dalam pertemuan pertama tadi yang telah dipelajari. Selanjutnya ada lampiran melalui penilaian rekan sejawat atau teman sekelompok, di mana aspek penilaiannya berupa kontribusi dalam pelaksanaan percobaan, kemampuan mencermati percobaan, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dalam percobaan, dan performa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saat melaksanakan percobaan. Di mana jika mendapat nilai 1 itu kurang, nilai 2 itu cukup, nilai 3 itu baik, dan nilai 4 sangat baik. Pada pertemuan kedua akan membahas tentang hukum Pascal. Masih sama seperti pertemuan pertama tadi, ada nama kelompok, anggota kelompok, dan kelas. Lalu ada petunjuk pembelajaran, kompetensi dasar yang masih sama seperti pertemuan pertama, yaitu memakai 3.8 dan 4.8, indikator pembelajaran yang 3817, 3816, 3818, 3819, dan 3820. Tujuan pembelajarannya ada 3, dan materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini saya memberikan sedikit ulasan tentang hukum Pascal untuk memudahkan siswa dalam melakukan percobaan selanjutnya. Di mana dalam materinya akan bahas tentang pengertian penjabaran tentang hukum Pascal, rumus hukum Pascal, dan contoh penerapan hukum Pascal pada pompa hidrolik. Selanjutnya percobaannya tentang simulasi prinsip kerja hidrolik, di mana alat dan bahan yang perlu disiapkan oleh siswa, dan langkah kerja yang harus diikuti siswa dalam melakukan percobaan tersebut. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Analisis dan pembahasan ini untuk memberikan siswa dari percobaan yang tadi dilaksanakan. Selanjutnya ada diskusi secara berkelompok, yaitu setelah melakukan kegiatan tadi, menurut kalian bagaimana konsep hukum Pascal?
2. Buatlah desain benda yang bekerja berdasarkan hukum Pascal dan sebutkan satu penerapan hukum Pascal pada kehidupan sehari-hari. Lalu ada kesimpulan yang membahas tentang kesimpulan sejauh mana peserta didik dapat mengambil materi dalam hukum Pascal dan lampiran. Lampiran masih sama seperti pertemuan pertama tadi menggunakan nilai rekan sejawat. Selanjutnya ada pertemuan ketiga. Saya menggunakan 3 pertemuan dalam membahas materi ini. Pertemuan ketiga atau pertemuan terakhir membahas tentang penerapan tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Ada nama kelompok, anggota kelompok, dan kelas. Tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Lalu ada materi pembelajaran yang membahas tentang pengangkatan air dan nutrisi pada tumbuhan dan tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Itu setelah membaca materi yang diberikan, ada pengamatan bagaimana kaitan antara teori tekanan zat dengan proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Setelah itu, untuk menjawab pengamatan bisa pada menganalisis dan pembahasan. Lalu kesimpulan yang dapat diambil dalam melaksanakan pada pertemuan ketiga ini. Lalu ada juga lampiran masih sama seperti pertemuan 1 dan kedua, yaitu melalui penilaian rekan sejawat. Nah, sekian pembahasan tentang LKPD yang dapat saya berikan. Dalam KD 338 dan 438 saya menggunakan 3 pertemuan, di mana satu pertemuannya menggunakan waktu 2 jam pembelajaran. Sekian, terima kasih. Yeah.